Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Restu Ajukruf. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus PT Retail Sejahtera. Jadi, PT Retail Sejahtera merupakan jaringan terbesar yang memiliki toko fisik di berbagai kota besar serta platform e-commerce yang berkembang pesat. Perusahaan ini berfokus pada penjualan berbagai produk seperti elektronik, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga. Untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan, PT Retail Sejahtera mengandalkan berbagai teknologi informasi seperti MIS, DSS, AIS, EA, serta kolaborasi digital. Teknologi-teknologi ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan strategi bisnis di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya ada asumsi dari PT Retail Sejahtera. Yang pertama ada ekspansi global. PT Retail Sejahtera berencana memperluas operasinya ke pasar internasional seperti Asia Tenggara dan Eropa. Yang kedua, AI dan machine learning. PT Retail Sejahtera mulai mengintegrasikan teknologi artificial intelligence AI dan machine learning untuk lebih memprediksi tren penjualan berdasarkan pola pembelian pelanggan. Yang ketiga, grand supply chain. PT Retail Sejahtera memfokuskan pada berkeberlanjutan dan rantai pasokan ramah lingkungan. Yang keempat, big data. PT Retail Sejahtera mengelola pemanfaatan data besar untuk memahami perilaku konsumen secara mendalam. Dan yang terakhir, hybrid shopping experience. PT Retail Sejahtera memperkenalkan konsep omnichannel dengan fasilitas click and collect. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan. Yang pertama ada bisnis proses. Dengan ekspansi ke pasar internasional, PT Retail Sejahtera harus menyesuaikan proses pengadaan barang untuk memenuhi perbedaan regulasi di setiap negara. Sistem logistik juga perlu ditingkatkan agar dapat menangani pengiriman lintas negara dengan efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap standar lokal untuk keamanan produk. Selanjutnya ada MIS, Management Information System. Sistem pos harus disesuaikan untuk mendukung mata uang dan pajak yang berbeda di setiap negara. Integrasi antara toko fisik dan e-commerce juga harus lebih canggih, mengingat perbedaan preferensi konsumen di pasar global. Selanjutnya ada DSS atau Decision Support System. Dengan bantuan AI dan Big Data, DSS dapat memberikan rekomendasi lebih akurat untuk setiap pasar internasional. Misalnya, DSS dapat mengidentifikasi produk yang laku di satu negara tetapi kurang diminati di negara lain, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan stok di setiap cabang. Selanjutnya ada IES atau Executive Information System. Para eksekutif kini memantau kinerja di berbagai negara melalui dashboard yang lebih kompleks, mencakup metrik global dan lokal. Mereka bisa langsung melihat potensi area untuk ekspansi lebih lanjut berdasarkan data penjualan dan tren pelanggan. Selanjutnya ada IA atau Enterprise Application. ERP perlu di-upgrade untuk mendukung operasional global, termasuk integrasi dengan sistem lokal di setiap negara. CRM yang digunakan juga dapat disesuaikan agar dapat menargetkan pelanggan dengan preferensi yang berbeda di tim pasar. Menggunakan data perilaku mereka dari berbagai platform. Dan yang terakhir ada collaboration. Kolaborasi lintas negara menjadi lebih penting. PT Retail Sejahtera menggunakan teknologi konferensi video dan kolaborasi real-time untuk memastikan bahwa tim dari berbagai lokasi dapat bekerja sama secara efektif. Mereka juga memperluas kolaborasi dengan pemasok di luar negeri melalui platform ERP yang terintegrasi. Jadi kesimpulannya, dari studi kasus PT Retail Sejahtera, yaitu dengan penambahan asumsi ini, PT Retail Sejahtera dapat menghadapi tantangan dan peluang baru yang muncul dari ekspansi global, penggunaan AI dan komitmen terhadap keberlanjutan. Penggunaan teknologi yang lebih maju seperti Big Data, AI, dan sistem kolaborasi yang efektif akan memungkinkan perusahaan ini tetap kompetitif di pasar yang semakin kompleks dan beragam. Sekian presentasi saya tentang PT Retail Sejahtera. Terima kasih.